Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah alladzi ja'a bisidqi wal misbah. Amma ba'da, fala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa Sanupa Channel, di kesempatan kali ini patut kiranya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillah rabbil alamin, karena di penghujung Ramadan ini kita ditakdirkan oleh Allah tetap dapat melaksanakan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan. Itu wajib kita syukuri. Yang kedua, salawat salam mari kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Pemirsa Sanupa Channel, kita ketemu lagi di Ramadan Karim kali ini yang dilaksanakan oleh LDNO bersama MBJNO Kecamatan Bagu. Para pemirsa, waktu anak saya SD itu pernah bertanya, "Ayah, apa sih gunanya kita berpuasa?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan sangat mendasar sekali. Kenapa sih umat Muhammad diperintahkan untuk berpuasa? Para pemirsa Sanupa, kalau kita telaah dari bahasanya, kata-kata Ramadan itu berasal dari kata-kata Ramadan yang artinya membakar. Jadi secara bahasa, Ramadan atau Ramadan itu adalah membakar. Membakar apa? Membakar dosa umat Muhammad. Kalau kita telaah lagi sebagaimana difirmankan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab mengharap ridho dari Allah, maka dia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita lihat arti dari surat ini selaras dengan kata-kata Ramadan secara bahasa. Jadi barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab mengharap ridha dari Allah, maka diampuni dosanya. Jadi Ramadan itu adalah hari atau bulan-bulan di mana dosa-dosa umat Nabi Muhammad dibakar. Para pemirsa, apakah ini juga berlaku kepada umat-umat sebelum Muhammad? Kalau kita telaah dari ayat Quran juga, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa Sanupa, jadi umat sebelum umat Muhammad itu juga diwajibkan untuk berpuasa, seperti umat Nabi Daud yang diwajibkan berpuasa bergantian, sehari puasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak. Umat Nabi Adam juga diwajibkan berpuasa ketika tanggal 13, 14, dan 15. Umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini juga diwajibkan berpuasa. Jadi sama seperti umat-umat sebelum umat Muhammad. Itu yang pertama. Jadi untuk membakar dosa-dosa umat Muhammad. Kemudian yang keduanya, apa sih hikmahnya melaksanakan puasa di bulan Ramadan atau berpuasa bulan Ramadan? Para pemirsa, kita tahu Allah itu menciptakan atau membuat makhluknya itu ada 4 golongan. Golongan yang terendah, yang keempat, itu adalah di mana Allah menciptakan makhluk ini tidak memiliki akal, juga tidak memiliki nafsu. Siapakah dia?
Dia adalah benda-benda padat, benda-benda cair, batu, air, gunung, dan lain sebagainya. Dia tidak punya akal, juga tidak punya nafsu. Yang tingkatan ketiga, berikutnya agak lebih atas, yaitu makhluk yang hanya diberi nafsu. Siapakah dia? Dia golongan hewan. Sapi, kerbau, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Golongan ketiga ini hanya diberi nafsu. Kemudian yang seterusnya di atasnya, yang golongan nomor 2 dari atas, itu adalah makhluk Allah yang hanya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Siapakah dia? Dia adalah golongan malaikat atau malakut. Golongan ini hanya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Kemudian yang paling sempurna atau paling nomor 1 adalah makhluk yang diberikan akal juga diberikan nafsu. Siapakah dia? Dia adalah kita. Kita itu ahsani taqwim. Jadi sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya penciptaan itu kita. Paling sempurna. Nah, pemirsa Sanupa, karena kita memiliki kedua-duanya, memiliki akal juga memiliki nafsu. Kemudian apa hubungannya dengan puasa? Ya, puasa ini adalah untuk menekan, ya, untuk menekan sifat manusia yang sangat dekat dengan bahimah atau sifat hewan. Karena di diri manusia ada akal juga ada nafsu. Artinya begini, kalau ada seekor kambing, semisal anaknya naikin ibunya atau bapaknya naikin anaknya, malah biasa kan, wajar kambing. Jadi seperti itu. Tapi kalau manusia ya gak wajar, karena manusia selain memiliki nafsu juga memiliki akal. Artinya apa? Kalau nafsu manusia ini tidak ditekan, maka dia akan dekat dengan sifat bahimah atau sifat hewan. Dia punya akal tapi masih menuruti hawa nafsu. Berarti dia dekat dengan hewan atau lebih hina daripada hewan. Kenapa? Wajar hewan tidak punya akal, nah manusia punya akal. Tapi kalau seperti itu kayak hewan, nah itu maka dia lebih dominan sifat bahimahnya atau sifat kehewanannya. Untuk apa ditekan? Biar dekat dengan sifat malakut, dengan sifat malaikat. Jadi biar lebih sempurna lagi sifat baiknya pada manusia itu. Sifat bahimahnya, sifat kehewanannya ditekan, kemudian didekatkan kepada sifat malakut. Kenapa? Biar mencapai derajat yang lebih tinggi lagi. Derajat mana? Kalau malaikat taat, malaikat sendiqat dawuh dengan Gusti Allah, diperintah sujud-sujud, diperintah tasbih, wajar karena mereka tidak punya nafsu. Tapi kalau manusia diperintah terawih, diperintah puasa, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Nah, di sini ya. Dia akan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Malaikat wajar tidak memiliki nafsu, tapi manusia memiliki nafsu tapi bisa menjalankan perintah sebagaimana Allah berikan kepada malaikat. Artinya berarti manusia lebih mulia daripada malaikat. Makanya Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan. Sudah lihat di dunia ini, apa nek secantik, seganteng, segagah manusia. Loh, manusia itu jalan dengan 2 kaki aja nggak jatuh. Ya, kalau sapi wajar nggak jatuh kakinya 4, kambing kakinya 4, manusia kakinya 2 nggak jatuh. Ada kakinya 2 seperti manusia tapi jalannya bengkok. Iya kan? Kera itu kan nggak bisa jalan 2 tapi bengkok.
dan lainnya. Semuanya tidak ada yang mengalahkan manusia. Kita tidak ada yang mengalahkan. Pemirsa, jangan lupa. Jadi yang kedua, faedah yang kedua ini, mari kita resapi dan mari kita jalankan dengan seikhlas-ikhlasnya. Biar ketika bulan Ramadan ini kita menekan nafsu bahimah, nafsu kehewanan, kita buang jauh-jauh, kita naik derajat melebihi derajat malaikat. Semoga Allah selalu membimbing kita, selalu memberi hidayah kepada kita, sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan bisa melanjutkan nanti setelah Ramadan sudah pergi dari kita. Jangan sampai ketika Ramadan sudah pergi, ya sudah pergi semuanya. Kita kembali seperti dulu, jangan. Walaupun Ramadan sudah pergi, seakan-akan kita tetap di dalam bulan Ramadan, yaitu menjaga hawa nafsu kita ditekan sekuat mungkin, dan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan lebih mulia daripada malaikat. Walaupun minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.